warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Julianingsi, NIM 1830200083. Saya dari kelompok 4. Di sini saya akan membahas tentang tingkah laku sosial dalam wisuda mahasiswa-mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan. Dan saya akan membahas bagaimana proses wisuda mahasiswa-mahasiswi IAIN Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Wilida Rahab, NIM 18302081. Di sini saya akan membahas tentang masalah yang terjadi pada saat wisuda di IAIN Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Hakim Siregar, NIM 1830200007. Di sini saya sebagai penyimpul. Selamat menyaksikan teman-teman. Selamat menyaksikan teman-teman. Baiklah, di sini saya Anggi Julianingsi akan menjelaskan proses wisuda tahun 2020 di IAIN Padang Sidimpuan. Wisuda tahun ini sangat berbeda dengan wisuda tahun-tahun kemarin. Itu dikarenakan COVID-19, yang dimana wisuda di masa pandemi ini dilaksanakan tanpa orang tua. Biasanya itu tahun kemarin orang tua langsung melihat anaknya. Berbeda dengan tahun ini, orang tua dari wisudawan menunggu di luar bersama keluarga untuk menanti anaknya. Biasanya wisuda tahun kemarin itu di dalam aula satu persatu akan dipanggil namanya untuk maju ke depan. Tetapi wisuda tahun ini yang dipanggil hanya wisuda terbaik 1, 2, 3 untuk maju ke depan. Kemudian wisuda tahun ini juga sangat berbeda. Tali toga yang biasanya dipindahkan oleh rektor dan dekan ini hanya wisuda terbaik 1, 2, 3. Dan wisudawan yang lainnya dipindahkan oleh wisudawan sendiri tanpa rektor dan dekan. Saya Eka Wilida Rahab. Baiklah, di sini saya akan membahas situasi sosial di wisuda IAIN Padang Sidimpuan. Seperti yang kita ketahui, situasi sosial adalah suatu kondisi tertentu di mana berlangsung hubungan antara individu yang satu dengan individu yang lain, atau terjadi saling hubungan antara dua individu atau lebih. Nah, situasi wisuda di IAIN Padang Sidimpuan ini termasuk dalam situasi kelompok sosial, karena di dalam situasi kelompok sosial selain individu-individu tersebut melakukan interaksi, mereka juga saling mengenal dan saling berhubungan secara teratur, melaksanakan peranan yang saling berkaitan guna mencapai tujuan yang sama. Nah, tujuan mereka di sini berkumpul juga, yaitu untuk melaksanakan wisuda. Keadaan ini juga tidak terlepas dari situasi kebersamaan, karena kita bisa melihat situasi ini di mana sejumlah orang berkumpul pada lokasi dan waktu tertentu. Di antara mereka mungkin tidak saling mengenal karena merupakan suatu kebetulan. Masalah yang terjadi pada saat wisuda di IAIN Padang Sidimpuan. Masalah yang pertama yaitu tentang papan bunga. Papan bunga dibuat di depan kos biru, yaitu di luar pagar IAIN Padang Sidimpuan, karena tidak diperbolehkan untuk membuat papan bunga di dalam kampus. Masalah selanjutnya yaitu orang tua tidak bisa masuk ke dalam auditorium, jadi mereka harus menunggu di luar. Nah, di situ kita bisa melihat para orang tua ataupun keluarga dari wisudawan tidak melakukan ataupun tidak membuat jarak, yang dimana ini bisa menyebabkan penyebaran virus corona semakin pesat. Jadi kesimpulannya yaitu di masa pandemi COVID-19 ini banyak sekali perbedaan wisuda tahun ini dengan tahun sebelumnya. Yang pertama yaitu wisuda tahun ini tali toganya hanya digeser oleh masing-masing
yang wisuda tersebut. Lain halnya dengan tahun sebelumnya, tali toganya tersebut hanya digeser oleh rektor saja. Dan perbedaan yang kedua yaitu tahun ini para orang tua menunggu di luar anaknya, sedangkan tahun sebelumnya yaitu para orang tua ikut serta menyaksikan kelulusan anaknya di dalam auditorium. Dan berbeda pula dengan sekolah lainnya. Sekolah lainnya itu mengadakan wisuda secara online, sedangkan DIN Padang Sidempuan mengadakan wisuda secara offline. Jadi, situasi sosialnya di sini lebih dominan kepada situasi kebersamaan, di mana situasi kebersamaan ini didefinisikan sebagai situasi berkumpulnya individu secara bersama-sama. Dan situasi kebersamaan ini juga dapat menimbulkan suatu kelompok kebersamaan, yaitu suatu kelompok individu yang berkumpul pada suatu ruang dan tempat yang sama. Sebagaimana ciri-cirinya, yang pertama yaitu sejumlah orang berkumpul. Dan yang kedua, mempunyai kepentingan yang sama. Dan yang ketiga yaitu pada tempat yang tertentu. Dan yang keempat, bersifat sementara. Dan yang kelima yaitu tidak memiliki ikatan di antara suatu individu dengan individu yang lainnya. Mungkin itu saja yang saya dapatkan. Sekian dan terima kasih. Menurut kakak ada bersyukurnya sih bisa wisuda langsung seperti ini kan, apalagi masa pandemi kayak gini, dimana di kampus-kampus lain kan kita lihat memang nggak bisa sama sekali untuk wisuda kayak gini, untuk merasakan bagaimana yang namanya memakai baju yang seperti ini, dimana kan namanya wisuda, semua orang pasti kan pengen memakai semua bajunya, itu kan suatu lambang kalau anak yang baru wisuda itu pasti nampak dari pakai baju wisuda atau baju toganya kan. Cuma yang nggak enaknya di sini bukan dibilang nggak enak sih, cuma kan karena nggak ikut orang tua, di samping itu juga nggak boleh keluarga masuk ke sini, yang aturannya kan setiap adanya wisuda kita itu didampingi sama orang tua. Tapi untuk tahun ini memang tidak bisa sama sekali karena kan pandemi COVID kayak gini kan. Tapi kakak bersyukur juga sih bisa wisuda, bisa tatap langsung dengan Pak Rektor atau semua kawan-kawan biarpun seperti ini keadaan. Terima kasih Kak atas jawabannya. Kalau persiapan wisuda hari ini deh kurang bagus ya, soalnya pendamping wisuda pada hari ini nggak ada. Terus masalah pindah toga pun nggak rektor masih wisudawan sendiri Dan menggeserkan itu. jadi kesehatan dok. Baru nama-nama yang dipanggil deh nggak ke depan semua, cuma wisudawan terbaik 1, 2, dan 3. Kalau wisudawan yang lainnya dipanggil terus berdiri dan duduk lagi. Acaranya kayak mana kak? Oh, acaranya menurut kakak kayak mana Kak? Kalau acaranya deh biasa-biasa aja Kak. Tapi bagus lah ya karena wisuda. Nggak wisuda online ya karena. Wisuda terus. Oh, terima kasih ya Kak. Ya sama-sama deh. Thanks for watching.